ibunya juga harus, mmm, harus mengerti bahwa perencanaan kehamilan yang baik itu seperti apa sih. Jangan sampai kurang dari 20 tahun dan jangan sampai lebih dari 35 tahun, seperti itu, Bu. Terus dia juga harus mengetahui, nanti untuk kontrasepsi ataupun perencanaan KB itu, baiknya seperti apa. Jadi kita harus beritahu memang sebelum calon pengantin, seperti itu, Bu. Itu untuk perempuan dan kita juga mengetahui, penyakit yang harus diwaspadai. Penyakit yang harus diwaspadai itu tadi, yang udah kita cek, Bu, apakah dia anemia, apakah dia memiliki IMS, apakah dia memiliki, mungkin diabetes, apakah dia memiliki malaria. Satu lagi, seperti itu, Bu. Nah, untuk calon laki-lakinya, kita juga memberitahu bahwasanya, calon pengantin untuk pria itu harus memiliki pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yang seperti apa? Ya mengkonsumsi makanan sehat yang seperti saya sebutin, memiliki asam folat, vitamin, nutrisi yang baik lah, Bu, dan menghindari rokok, alkohol, kayak gitu, Bu. Kita jelasinnya, karena berpengaruh ke ibunya nanti yang akan jadi calon ibu hamil, seperti itu. Terus selesai itu, kita juga, screening nih Bu, tetanus, apakah dia sudah dapat nih TT1, TT2, TT3, TT4, TT5. Kalau sudah dapat dia 3 kali bayi dan 2 kali waktu SD, kita tidak perlu lagi memberikan dia suntik tetanus, Bu. Karena kan 5 kali untuk seumur hidup gitu ya, Bu. Jadi kalau kita berikan lagi, itu berlebihan, kalau berlebihan nanti bisa jadi pengapuran ke tulang. Nah, dari setiap, hal yang kita sudah jelasin tadi, otomatis dia kan menjadi calon ibu hamil yang memang siap rahimnya, siap jiwanya, dan sadar akan kesehatan, seperti itu. Makasih, Bu. Kalau semua nanti tim kesehatan kita Bu Evi ini, berkuranglah nanti yang kelainannya. Makin banyak lah nanti, bayi yang baru lahir itu yang sehat-sehat mungkin semuanya menggemaskan ya. Ini jadi motivasi bagi kita. Jadi benar-benar harus kita kerjakan. Iya, itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kita coba kita apakan dulu, kita alihkan lagi ke dokter. Apakah gimana nih Dok? Misalkan nih, seberapa besar nih pengaruh dari tadi kan kelainan bawaan. Kita sebagai bidan juga yang sudah disampaikan dari Bu Erpi bahwa eh, ada sebenarnya yang dari Catin itu program puskesmas ada. Jadi tahap-tahapnya ada, bahkan prosedurnya pun ada yang harus dijalani. Yang ingin saya tanyakan, yang perlu kita tahu juga sama-sama bidan nih, seberapa banyak penyebab dari kelainan kongenital itu? Apakah semuanya dari penyakit? Apakah semuanya dari kebiasaan kita? Begitu, Dok. Mohon diperjelas, Dok. Baik, jadi sebetulnya kalau untuk kelainan kongenital ini sebetulnya nggak bisa kita tentukan dari mana arahnya. Karena bisa jadi ada dari makanan ya. Makanan sekarang kita udah tahu udah fast food ya. Makanan-makanan fast food penyedap itu juga bisa memutasi genetik si ibu ya. Bisa juga disebabkan karena keturunan ya. Keturunan misalnya dari garis keturunan ada pernah yang mengalami kelainan kongenital ya. Jadi tapi sih dari semua-semuanya itu yang paling berperan penting itu dalam terjadinya penyakit kongenital itu adalah gaya hidup, makanan, dan keturunan. Itu yang paling beresiko tinggi untuk menyebabkan kelainan kongenital. Jadi mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Evi tadi ya, peranan bidan lah di sini yang kuat dalam mengedukasi keluarga, pasangan suami istri yang baru, ya, tentang bahayanya makanan-makanan yang tinggi pengawet, ya, penyedap, ya, kemudian kurang mengkonsumsi buah dan sayur, ya, kemudian eh, inilah ya, mungkin sebelum nikah itu screening dulu gitu ya, kayak mana, apakah di masing-masing keluarga ada yang punya kelainan kongenital atau cacat kongenital. Nah, bisa juga sih itu disebabkan oleh sebab-sebab lain seperti infeksi dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan kelainan kongenital. Tapi secara umum yang paling sering itu ada dua, makanan, gaya hidup. Ya. Makanan, keturunan. Nah, itu yang paling sering menyebabkan terjadinya penyakit kongenital. Karena penyakit kongenital sekarang udah mulai naik daun atau udah mulai banyak ditemukan dan paling banyak penelitiannya itu adalah makanan dan
keturunan seperti itu. Baik, terima kasih ya, Dok, ya benar ya. Jadi sama seperti kata Bu Evi tadi. Nah, kita udah buat tuh prosedur. Kita udah buat prosedur nih. Bu nggak boleh nih. Ternyata Ibu deteksi dia ternyata ada penyakit calon nih, calon pengantinnya. Ternyata dia ada penyakit diabetes. Nah, lalu apa yang Ibu sampaikan? Saya Bu, Ya, baik. kan tadi kan disensor tuh. Prosedurnya udah panjang dan benar, memang harus disensor gitu. Kenyataan ini menjumpai chatting tadi, yang pria tadi, ternyata dia DM gitu. Gimana? Kita screening dulu Bu terlebih dahulu. Apakah dia tadi puasa? Kalau memang dia gula sewaktu, kita usahakan nih supaya dia puasa dulu, baru kita cek ulang. Nah, setelah dia puasa dan kita cek ulang memang dia masih tinggi gulanya ataupun diabetes, kita beritahu Bu apa-apa yang menyebabkan diabetes seperti itu Bu. Habis itu juga kita beritahu apa efek samping jikalau seorang ibu hamil memiliki diabetes. Seperti itu. Apa kekurangannya kayak gitu Bu. Itu kan akan mengakibatkan nanti kalau dia hamil akan mengakibatkan hipoglikemia dan juga bayi. Iya, benar. Jadi kalau memang kita artinya gini, kalau memang kita sudah mendeteksi, tadi kan kita itu udah buat prosedur ya. Ini akan diadakan pemeriksaan chatting, pemeriksaan DM. Ternyata DM. Kalau kita masih mengatakan, oh ya udah Bu, pokoknya kalau nanti akibatnya ibu hamil, ibu akan mengalami penyakit ini, nah, seperti itu. Mungkin di situ peran kita. Peran kita ya ditunda. Nah, itu harus berani kita sampaikan daripada jadi untuk mengambil kualitas dari jadi pada saat kita sudah menemui satu risiko yang akan membuat dia terjadi untuk kelainan bawaan seperti tadi, kita harus berani mengatakan, Ibu, ini jika Ibu hamil nanti, maka akan terjadi seperti ini. Jadi, Ibu mohon tunda, amankan dulu dia nanti. Atau bagaimana dia? Kan ada tipe 2 tuh. Kalau memang gara-gara tipe 1, ataupun gara-gara yang tipe 2, kita harus kasih solusi. Nah, walaupun keputusannya tetap pada mereka, namun di situ kita harus sampaikan, berani nggak berani, pahit nggak pahit, kita harus sampaikan. Seperti itu, ya. Oke, dari pendapat lain, ada yang bisa kasih pendapat tentang untuk kelainan bawaan ini? Mau bertanya, kira-kira nih, kenapa orang yang punya penyakit bawaan itu atau bagaimana prosesnya, kenapa terjadi kelainan bawaan? Kan semuanya sama, harusnya sama. Satu sperma, satu sel telur, bertemulah dia. Kenapa ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna? Ada yang bisa jawab? Ini secara proses ya, apa yang terjadi kira-kira dalam tubuhnya? Oke. Nah, jadi selama ini berarti, Bu, yang penting pasien saya lahir. Saya lihat tak ada anusnya, saya rujuk. Nah, seperti itu ya. Mungkin Bu, kalau dia memiliki riwayat penyakit di dalamnya, mungkin penyakit itulah Bu yang mengambil gizi dari pembentukan bayi tersebut. Kalau misalnya contohnya nih dia udah memiliki riwayat penyakit HIV itu kan imun kan Bu. Imun kita juga harus kuat dalam pembentukan calon bayi. Aturannya tadi terbentuk 100% cuma gara-gara ada kelainan di dalam hormon kita ataupun mungkin ada penyakit dalam, jadi nggak terbentuk semua, ada yang terambil oleh tentara-tentara penyakit tersebut. Mungkin seperti itulah Bu. Mungkin Bu, pendapat saya Bu. Mungkin ya. Dari yang lain ada nggak yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira nih,
Apakah proses yang terjadi pada saat terjadinya kelainan bawaan tadi? Nah, sebenarnya itu adalah jawabannya simpel. Jadi, jika ada soal mengatakan, eh, apa atau pada proses apa yang terjadi yang menyebabkan kelainan bawaan pada bayi? Kan hanya itu pertanyaannya. Nah, kita kembali lagi, pembentukan pada janin. Pembentukan pada janin itu dimulai dengan konsepsi berarti terjadi pembentukan sel yang harusnya gen itu ada 20. Separuh dari ayah, separuh dari ibu. Otomatis, apa yang mewakili dari gen-gen dari ayah akan ditransfer, apa yang separuh dari ibu akan ditransfer. Nah, pada saat pada saat penggabungan inilah membelah diri menjadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 sampai merula sampai ke organ. Disitulah kadang pada saat itu terjadi gangguan pembentukan sel. Apa yang membuat, Bu? Bisa jadi radiasi, bisa jadi makanan yang tadi tadi kan udah disebutkan dokter tuh, bisa jadi nutrisi yang tidak cukup sehingga pembentukannya tidak normal atau malnutrisi. Bisa juga karena penyakit yang menggerogoti si sel baru tadi. Jadi dia nggak sempurna. Nah, jadi penglihatan kita labiosicis, nah itu penglihatan kita. Sebenarnya pada saat terjadi pembentukan di dalam kandungan, itu sudah banyak sel yang hilang. Banyak sel yang hilang. Dan itu tidak tiba-tiba terjadi, kecuali dia trauma ya. Kalau trauma, mungkin. Tapi kalau namun karena perbuatan kita, misalnya karena merokok tadi, yang minum alkohol tadi, yang penyakit infeksi, sepele, hanya infeksi gigi. Tapi dia orang ibu hamil infeksi gigi merambat ke sana kemari, mempengaruhi juga untuk pembentukan sel tadi. Karena dia misalkan penyakit campak yang penyakit yang tidak tersaring oleh plasenta. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pada saat lahirnya akhirnya dia terjadi miss dia, tidak sempurna dia. Nah, berarti kita harus sampaikan eh, pada ibu hamil, selagi ibu mau hamil, seyakin-yakinnya ibu kontrak. Kenapa? Itu adalah berarti ibu hamil itu harus sudah rela tahan selera, kemudian dia harus memang benar-benar men-setting anaknya itu bagaimana sampai ke kehamilan berakhir dia berhasil untuk tetap prosesnya baik gitu. Jadi kalau memang separuh-separuh, asaralah hamil-hamil, lahir-lahir. Nah, ya itu tadi. Hasilnya juga 50-50. Sehat-sehat. Kalau salcet ya, salah cetak ya kan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira apa nih yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan kelainan bawaannya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, apakah kelainan bawaan itu juga berasal dari kurangnya asam folat? Nah, terkait dari kurangnya asam folat itu hanya salah satu. Tadi kan kita bahas nih, dari proses terjadinya kelainan bawaan itu adalah proses pembentukan sel yang tidak sempurna. Dan mengatakan tidak sempurna tadi, tidak sempurna hasilnya. Kalau namun selnya itu dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi satu organ itu, membentuk sel baru ini rusak. Sehingga aturan lingkaran menjadi setengah lingkaran. Nah, penyebabnya itu bukan hanya asam folat. Kalau ibu kurang asam folat, berarti perkembangan otak ataupun sel otak yang kurang maksimal. Tapi kalau misalkan Lami, itu tadi karena kurang zat nutrisi gitu, ataupun asam folatnya yang kurang. Di sisi lain, dia bukan asam folat, sama seperti Bu Epi Pardede tadi, dia sudah periksa bahwa calon pengantin tadi itu dia ternyata DM. DM-nya tipe 1. Artinya tipe 1 apa, Bu?
Sehingga ayahnya tadi DM memang dari sononya tuh setiap selnya itu memang intoleran. Artinya dia tidak reseptornya itu tidak bisa membaca si insulin tadi. Jadi gula mau sebanyak apapun tidak bisa dibaca oleh sel. Dan itu dari sononya, artinya dari ayahnya selnya itu memang seperti itu adanya. Pada saat si calon pengantin laki-laki tadi pun yang DM tipe 1 tadi akan ya dia badannya besar kita lihat. Tapi kalau di diurai-uraikan lagi dia pasti sel-sel juga. Dan artinya selnya juga akan sama seperti ayahnya tidak akan bisa mendeteksi gula di pembuluh darah. Nah, apa artinya? Berarti dia akan menderita DM juga. Kalau tadi asam folat bisa menyebabkan misalkan eh, penyakit sesuatu penyakit, tapi kalau yang DM tadi dia berarti bisa akan mengakibatkan akan menyebabkan anak yang dilahirkannya akan menderita DM juga karena selnya yang berkembang di dalam si tubuh bayi tadi adalah yang tipe 1, sel yang tidak mengenali insulin. Itu baru contoh 2. 1 kurang asam folat, 1 karena keturunan DM1. Kecuali, Bu, dia memang DM, Bu, tapi ya tipe 2. Kenapa tipe 2-nya? Berarti hanya gara-gara gaya hidup gitu. Itu masih berlaku dari kita penanganan dari kita. Ibu, berarti ini calon suami Ibu ini DM tipe 2. Artinya bukan selnya yang bermasalah. Ibu boleh hamil, hanya saja kebiasaan si Bapak nih akan minum teh manis 2 sendok 1 gelas. Ibu harus bisa backup itu. Harus potong ataupun harus kurangi ataupun berubah dari gaya hidup itu. Berarti jangan lagi eh dikurangi gulanya. Yang biasanya di rumah tangga itu memang harus serba manis, serba manis, serba manis, tinggi ke semuanya untuk gula, ya diturunkan. Mereka mudah-mudahan anaknya tidak akan menderita DM seperti itu. Oke, nih udah saya mulai buka nih, kira-kira 2. Ada nggak bisa ngasih pengertian lagi yang lain nih? Apalagi yang bisa menyebabkan kelainan bawaan tadi? Coba. Tadi asam folat. Apa? Pola hidup kayak Merokok. merokok. Udah itu ada yang udah tes Bu, yang udah pernah aku ituin memelihara binatang di dalam rumah. Contohnya kayak ada peliharaan kucing atau burung. Itu bikin tokso di dalam tubuh ada. Jadi ada dampak negatif buat ibu hamil. Kadang hamil keguguran terus atau abortus habitualis, atau satu lagi kalau dia hamil bisa menyebabkan hidrosefalus. Ya, benar. Jadi itu adalah salah satu pemicu dari yang saya cerita yang sampai 2 kali, 3 kali ya. 3 kali hamil, 2 kali gagal, 1 kali berhasil. Jadi terkait dengan tadi, hamil nggak berhasil seperti itu ya. Dia dia selalu berpikir, tadi kan KPD, kemudian ini disuruh tirabaring, aturannya kalau langsung ke rumah sakit itu bisa diselamatin gitu. Nah, anak kedua kita lepas. Oke, silakan langsung ke rumah sakit. Lewat juga. Nah, kemudian nanti ketiga kita kasih edukasi. Ini memang benar-benar hamil, berdoa sama yang kuasa, jangan karena A atau B atau yang C. Yang penting niatnya. Tapi coba dikontrol dulu sebelum hamil. Lalu mereka kontrol dan ternyata ditangani oleh dokter spesialis. Mereka pun eh, apa namanya lagi terapi tentang tadi tokso. Ternyata dia tokso. Jadi sampai 6 bulan kalau nggak salah saya lupa, tapi yang jelas si pasangan tetap komunikasi. Kami dikasih ini, kasih ini, nggak apa-apa, ikut aja, nggak apa-apa hamil, nggak apa-apa, apa kata dokter ikut aja. Akhirnya pada saat dia sudah aterem, nggak nunggu lagi persalinan normal, langsung kami disuruh operasi sama udah ikut aja. Artinya bagaimana biar anaknya tadi berhasil. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal ya, banyak hal yang menyebabkan bahwa suatu kelainan itu bisa terjadi. Berarti tadi kan udah terjawab nih. 1 tadi karena penyakit keturunan.
ya kan? Satu karena asupan gizi, misalkan asam folat. Lalu ada juga karena infeksi. Infeksi bermacam-macam ya. Jangan dikira infeksi itu harus bernanah, harus terduduk lagi ibu hamilnya memang terbaring. Infeksi itu bisa karena hanya sakit gigi saja, tapi sudah merembet sana sini pada ibu hamil. Nah, infeksi karena penyakit campak atau rubella atau apa gitu. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kenapa itu kelainan. Nggak ada karena bapaknya infalokal, dia infalokal nggak ada. Nggak ada karena ya kalau bapaknya infalokal pasti nggak jadi ya. Karena kebanyakan tadi infalokal exit gitu kan. Oke. Mungkin tadi sudah kita berarti dari pertemuan ini kita sudah dapat nih tadi apa itu kelainan, apa yang menyebabkan, bagaimana prosesnya terjadi kelainan tadi, kemudian apa tanda gejalanya, bahkan apa penanganannya. Kita sudah dapat dari dokter tadi seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditanya atau mau disimpulkan dokter dulu baru mungkin gimana? Oke, coba mohon disimpulkan dok, kira-kira apa nih yang bisa menjadi trik-trik atau apa nih yang akan kami pegang? Oke, ya. Jadi kalau untuk masalah pelayanan komunital ini, yang pertama, yang namanya pelayanan komunital itu tidak bisa diatasi di klinik atau di vaskes primer. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kelainan komunital, segera dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sekunder untuk mendapatkan tata laksana yang segera. Jadi kalau untuk kegawat daruratan itu nggak banyak kita temukan di penyakit komunital ini. Jadi masih bisa agak santai. Jadi udah memang diatasi penyakit dasarnya, segeralah dirujuk ke rumah sakit. Ya. Jadi nggak usah ditahan-tahan nih yang punya penyakit komunital untuk ditata laksanai di klinik karena nggak akan tuntas. Dia harus memang dilaksanakan di fasilitas yang sekunder. Seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih dok. Berarti memang itu bukan tanganan kita ya. Dan kebanyakan juga memang yang kita hadapi juga dok, jika memang sudah lahir ternyata tidak lengkap atau tidak sempurna. Kebanyakan pasien juga memang jarang menyalahkan kita. Karena tugas kita kan melahirkan, bukan tidak ada intervensi, tiba-tiba tadi aturan 5 jarinya jadi 4, ya kan? Kecuali tadi lehernya utuh menjadi tidak utuh, putus. Itu baru. Biasanya itu bidan yang dikejar-kejar ya kan? Oke. eh ini saya ingatkan kembali ya pada pertemuan selanjutnya. eh kita harus ikut RPS. Jadi harusnya hari ini saya coba share screen nih. Harusnya hari ini kita sudah dapat 2 pertemuan. 2 pertemuan. Jadi bukan hanya Nah, kita lihat nih. Jadi kita jangan lari dari RPS ya. Kita yang minggu kemarin itu kita sudah dapat abses pelvis, postpartum. Nah, kita sudah masuk ke sini. Aturannya kita minggu ini adalah aspiksia, prematur, hipotermi. Nah, ini tadi yang nggak darurat. Dan juga ini infeksi tali pusat, kejang, dan ikterus. Ini sudah selesai. Jadi ini hitungan hari ini sebenarnya. Nah, makanya saya tunggu, mana nih kelompok selanjutnya? Tadi kan udah kita janjikan sebenarnya sebelumnya kan? Nah, di minggu depan, ini saya ingatkan, ini nggak apa-apa, saya tunggu di GC ya, karena Bu, yang penting kan kami hadir, Bu. Iya, bulan 8 kita wisuda ya. Semangat, semangat, nggak apa-apa. Yang penting kita asal mau adalah jalan lain ke Roma. Oke, nah di minggu depan kita ingatkan kembali ya, kita eh, akan masuk ke pertemuan ke-13 nih, kehamilan nih kan. Nah, kegawat daruratan kehamilan dengan ke-14. Ke-14. Baru 15, 16 sekali lagi, kemudian yang ke-17. Jadi kita ada pertemuan 3 kali lagi dengan dokter. Artinya, kita kan ambil kelas dengan Bu Juli tadi yang pertama. Sebenarnya itu udah lebih maksimal loh. Walaupun 1 hari kita 2 pertemuan ini, di kelas E bisa kita kita
bahas satu pertemuan, di kelas E2-nya bisa satu pertemuan, nggak apa-apa. Atau dibalik, di E1 Bu, dua-dua ya Bu, di E2 nanti dua-dua lagi. Boleh, tapi satu hari kita pertemuannya dua topik. Nah, seperti itu. Jadi, jangan lagi ada miss. Kita yang sudah sampai ini masih sampai di asfiksia dengan ini yang belum nih, ini belum. Nah, gimana kelompok yang ke depannya? Ada pertanyaan nggak terkait dengan tugasnya untuk mengerjakan yang semester depan? Kelompok siapa yang nomor 13 ini? Ibu, saya nggak tahu apakah ini kelompok 13, kelompok 12 kah? Lupa. Kelompok 12 ya? Kelompok siapa? 12, Bu. Siapa? Kelompok siapa? Bu Rona? Sesuai dengan yang daftar ya, yang udah dikasih ya? Ya kan? Di sini menganalisa problem solving kedaruratan pada kehamilan persalinan, kehamilan trimester 1 sampai dengan trimester 3. Ini digabungnya. Digabungnya dengan persalinan kala 1 dengan kala 4. Nah, kala 1 dengan kala 4. Kemudian bagaimana Bu? Small diskusi sebenarnya. Small diskusi ini ya kita diskusi pendek. Jadi boleh menceritakan suatu kasus, tapi Ibu kasih dulu PPT lah. Tetap ya PPT itu berarti kan sumber yang sudah Ibu dapat, kemudian Ibu konekkan dengan kasus yang akan kita bahas tadi. Ini Bu kasusnya seperti ini, ternyata ini ditangani apa ya tanda dan gejala yang kami jumpai seperti ini, lalu kami tangani seperti ini. Inilah terkait dengan yang nomor 13. Nah, di nomor 14 ini dia tentang ibu nifasnya. Ibu nifas, neonatus, ini hampir sama sebenarnya kan? Nah, dia juga caranya problem solving juga. Ini hampir sama. Nah, ini. Jadi, ini kelompok kira-kira sudah paham nggak? Kalau nggak paham tanya sekarang. Jangan nanti ternyata lupa Bu gitu. Ayo, ada yang mau ditanya? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Tadi 11.34. 2 menit lagi. Oke? Ada yang mau ditanya terkait tugas? Tidak ada? Berarti jelas. Kalau tidak ada berarti jelas. Ya kan? Jelas berarti. Jangan ada lagi besok. Lupa Bu. Gitu. Oke. Video tetaplah kita tunggu ya. Saya penasaran dengan kelas E. Tadi yang di awal pertemuan saya jumpa tuh itu dari kelompok 1 pada kelompok Bu Julia. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari situ saya ingin melihat sih. Ibu bisa nanti merangkum. Tadi udah saya coba juga membaca dari askep yang diberikan kelompok. Hanya saja ini karena tinggal 2 menit lagi nggak sempat lagi saya share. Saya ingin agar tetap luarannya ada berdasarkan RPS. Jadi di dalam video itulah Ibu sebenarnya bebas berekspresi. Tadi kan kita udah dapat materinya dari dokter bahwa asfiksia ataupun apa-apa saja kegawat daruratan yang banyak sekali tadi. Nah, ternyata penanganannya bagaimana? Terserah pilih apakah pilih nanti asfiksia, tadi kelompok butuh pilih hipotermi kan? Terserah pilih apa. Tapi mohon dibuatkan ini materinya, ini askepnya, ini videonya. Jadi Ibu bisa merangkumkan di situ semuanya. Bisa nggak kelompok nanti? Yang kelompok, berapa nih tadi? Kelompok 10 ya? Bisa nggak? Bu, Harus apa tadi? dibuat proyeknya ya, Bu. Karena kalau itu, tahu nggak tujuan saya membuat seperti itu? Ada untuk pribadi. Ayo, ada untuk pribadi. Saya sebenarnya ingin menunjukkan itu agar menjadi gambaran bagi teman-teman yang lain. Oh, gimana ya cara mengerjakan proyek itu ya? Hanya itu saja. Artinya minimal ibu sudah ada gambar, oh gini, gitu. Jadi kalau sudah kelompok memberikan contoh seperti yang di RPS, ibu sudah tenang. Nah, kalau tidak pun, udahnya ibu maju. Baru, kalau tidak pun, bulan 8 wisudanya kita. Namun, saya Insya tetap Allah. mengarahkan.
Jangan nanti, itu kelas E itu sesat ya Bu. Iya, nggak diarahkan. Tetap saya arahkan ya. Oke. Oke, baik. Waktu kita pun sudah habis 2 menit ya. Bersyukur kita selesai 2 pertemuan. Nanti kalau Bu, 2 berarti nanti nggak masuk lagi kan Bu? Ya, 3 kali lagi kita masuk, kita free. Tenang-tenang tinggal nunggu ujian ya. Sudah. Oh, Iya, wis sudah. makasih Ibu. Tunggulah Makasih ya jamnya, Ibu. tunggulah tanggalnya ya. Oke, buka Iya. kameranya dulu semua ya. Biar nanti kita dokumentasi. Absen jangan lupa ya, sudah saya buat di chatting ya dengan Bu Rona juga. Oke, Baik, Bu. Adelia Masari. Nah, orangnya tak nampak, proposalnya nampak. Saya sudah ujian. Oke, 1, 2, 3, slide pertama. Kemudian saya simpan ke slide kedua. Oke, slide kedua ya. Kok aku lapar ya? Kenapa yang lapar itu ya? Tadi kan disuruh makan, kenapa nggak makan ya? Oke, ntar ya. Oke, slide kedua, kemudian slide yang ketiga. Slide yang ketiga, Ibu Syafitri dengan semangat selalu. Oke, senyum yang termanis ya. Oke. 1. Dokter Armuroji, ini udah saya apa? Terima kasih ya Dok sudah menemani kami sampai akhir Ya, sama-sama perkuliahan. Bu Mesri. Ya, Terima kasih. kami Maaf tadi agak banyak gangguan. ya nggak apa-apa Dok. Mudah-mudahan apa ilmu yang sudah kami dapat berkah dan bisa kami terapkan di praktek kami. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita. Positif ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, terima kasih Terima dokter. kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Izin live ya.